Semakin sempurna kehidupan seseorang terlihat dari luar, seringkali semakin besar pula rahasia yang disembunyikan di baliknya. Kisah yang akan kita bahas kali ini menjadi bukti nyata dari kenyataan tersebut. Pada malam 28 Desember 2023, suasana tenang di Dover, Massachusetts, sebuah kawasan elit sekitar 30 km dari Boston, mendadak berubah. Selama bertahun-tahun, kota kecil yang dihuni banyak keluarga kaya itu hampir tidak pernah menghadapi kasus pembunuhan. Sekitar pukul 19:24, Manoj Kamal tiba di sebuah rumah mewah di 8 Wilson's Way. Selama beberapa hari terakhir, ia terus berusaha menghubungi adiknya, Rakesh Rick Kamal, namun tidak pernah mendapat jawaban. Merasa ada yang tidak beres, ia memutuskan datang langsung ke rumah tersebut. Saat memasuki rumah, Manoj menemukan 3 anggota keluarganya dalam keadaan tidak bernyawa. Ia segera menghubungi layanan darurat. Polisi yang datang mengamankan area rumah senilai sekitar 4 juta dolar Amerika itu. Tidak ada tanda-tanda pembobolan, tidak ada barang yang hilang, dan tidak ada petunjuk bahwa orang luar pernah memasuki rumah tersebut. Sekilas, kejadian itu tampak seperti pembunuhan misterius terhadap sebuah keluarga kaya raya yang tampak sempurna. Namun untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, kita perlu melihat lebih dekat kehidupan keluarga Kamal jauh sebelum malam itu. Rick Kamal dan istrinya, Tina Kamal, berasal dari India dan menikah melalui perjodohan keluarga. Setelah pindah ke Amerika, mereka membangun kehidupan bersama dan perlahan menjadi gambaran keluarga imigran yang sukses. Sebelum tinggal di Dover, mereka menetap selama bertahun-tahun di Marlborough, Massachusetts. Tetangga mengenal mereka sebagai keluarga yang sopan tetapi sangat tertutup. Bahkan beberapa orang yang tinggal di sekitar mereka selama belasan tahun mengaku hampir tidak pernah mengenal putri mereka secara langsung. Seiring waktu, status sosial dan kondisi finansial keluarga itu tampak semakin meningkat. Rick Kamal yang berusia 57 tahun berkarir di bidang teknologi. Ia pernah bekerja sebagai pengembang perangkat lunak di Fidelity Investment sebelum beralih menjadi pengusaha. Pada tahun 2016, Rick dan Tina mendirikan perusahaan pendidikan bernama EduNova yang mengklaim membantu siswa sekolah menengah dan mahasiswa meningkatkan prestasi akademik mereka. Sementara itu, Tina aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Ia terlibat dalam organisasi Palang Merah Amerika dan pernah memimpin organisasi orang tua murid di Milton Academy, salah satu sekolah swasta paling bergengsi di New England. Putri tunggal mereka, Ariana Kamal, baru berusia 18 tahun. Setelah lulus dari Milton Academy, ia melanjutkan studi neuroscience di Middlebury College, Vermont. Biaya kuliahnya yang mencapai puluhan ribu dolar per tahun sepenuhnya ditanggung oleh orang tuanya. Pada Februari 2019, keluarga itu membeli rumah mewah di Wilson's Way seharga sekitar 4 juta dolar Amerika atau sekitar 71 miliar rupiah. Rumah tersebut memiliki 11 kamar tidur, 14 kamar mandi, bioskop pribadi, serta fasilitas spa. Bagi banyak orang, rumah itu menjadi simbol keberhasilan keluarga Kamal. Dari luar, mereka tampak memiliki segalanya, karir, pendidikan, kekayaan, dan masa depan yang cerah. Namun kenyataannya, fondasi yang menopang citra sempurna itu mulai menunjukkan retakan. Perusahaan EduNova mempromosikan dirinya sebagai sistem pendidikan inovatif yang mampu membantu siswa meraih prestasi akademik lebih baik. Untuk mendukung kredibilitas bisnis tersebut, profil para pendirinya dipenuhi berbagai klaim pendidikan yang mengesankan. Dalam biografinya, Rick mengaku memiliki hubungan akademik dengan sejumlah institusi bergengsi seperti Stanford, Boston University, dan Massachusetts Institute of Technology. Sementara itu, profil Tina menyebut dirinya pernah belajar di University of Delhi dan merupakan lulusan Harvard University. Namun ketika klaim-klaim tersebut diperiksa, hasilnya berbeda jauh dari yang dipromosikan. MIT menyatakan bahwa Rick tidak pernah memperoleh gelar dari institusi tersebut. Satu-satunya hubungan yang dapat diverifikasi hanyalah keikutsertaannya dalam berbagai program pendidikan eksekutif jangka pendek yang memberikan sertifikat partisipasi. Situasi Tina bahkan lebih mengejutkan. Pihak Harvard
tidak menemukan catatan yang menunjukkan bahwa ia pernah menjadi mahasiswa ataupun lulusan universitas tersebut. Masalah tidak berhenti di sana. Beberapa nama yang dicantumkan sebagai pemimpin perusahaan ternyata tidak terlibat dalam bisnis tersebut sama sekali. Salah satunya adalah saudara laki-laki Tina beserta istrinya, yang dilaporkan bahkan tidak mengetahui bahwa nama mereka digunakan dalam struktur perusahaan. Mengapa sebuah perusahaan pendidikan yang menjual kesuksesan akademik justru menggunakan kredensial yang mudah dipertanyakan? Rick tampaknya sangat terobsesi dengan citra kesuksesan. Baginya, terlihat berhasil mungkin sama pentingnya dengan benar-benar berhasil. Kesaksian mantan rekan kerjanya memperkuat kesan tersebut. Sebelum fokus pada bisnis pribadinya, Rick pernah menjabat sebagai Chief Technology Officer dalam divisi pendidikan daring yang terkait dengan Harvard Business School. Mereka mengenangnya sebagai sosok yang gemar menunjukkan kemewahan. Ia sering datang ke kantor dengan Mercedes baru dan mengenakan kemeja mahal yang bahkan disulam dengan namanya sendiri. Namun karirnya di sana tidak berakhir dengan baik. Pada 2019, Rick meninggalkan posisinya. Menurut sejumlah sumber, kepergiannya bukan sepenuhnya atas kemauan sendiri. Ia diduga menghadapi masalah profesional serius karena menjalankan bisnis yang berpotensi bersaing dengan organisasinya saat masih bekerja di sana. Yang menarik, Rick berusaha keras menyembunyikan fakta tersebut dari banyak orang di sekitarnya. Rick begitu pandai menyembunyikan kenyataan hingga Tina masih percaya bahwa suaminya tetap bekerja di Harvard, bahkan setelah ia meninggalkan posisinya. Disinilah rangkaian masalah yang sebenarnya mulai terlihat. Pada saat Rick kehilangan pekerjaan bergaji tinggi yang selama ini menopang gaya hidup mereka, keluarga Kamal justru membeli rumah mewah senilai sekitar $4 juta di Dover. Rumah itu tidak dibeli secara tunai. Mereka memperoleh pembiayaan hampir $4 juta dari pengembang properti Wilsondale Associates. Skema pembayarannya sangat beresiko karena pinjaman tersebut harus dilunasi dalam waktu singkat. Ketika jatuh tempo tiba pada tahun 2021, Rick tidak memiliki dana yang cukup untuk melunasi hutangnya. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa ia masih berhutang lebih dari $3,5 juta, ditambah ratusan ribu dolar bunga dan denda keterlambatan. Pada saat yang sama, bisnis keluarga mereka juga mulai runtuh. Perusahaan Edunova dibubarkan setelah gagal memenuhi kewajiban administrasi yang diperlukan untuk mempertahankan status usahanya. Kondisi keuangan keluarga semakin memburuk. Pada September 2022, Tina mengajukan perlindungan kebangkrutan. Dokumen hukum menunjukkan total kewajiban yang diperkirakan berada di kisaran jutaan dolar. Namun yang mengejutkan, kasus tersebut dihentikan hanya beberapa bulan kemudian karena dokumen yang diperlukan tidak pernah dilengkapi. Di tengah ancaman penyitaan rumah, Rick justru melakukan sesuatu yang sulit dipahami. Pada Oktober 2022, ia bernegosiasi untuk membeli sebuah properti mewah di tepi danau Chickamauga, Tennessee. Harga rumah itu mencapai sekitar $16,5 juta Amerika. Rick bahkan mengirimkan dokumen keuangan yang menggambarkan dirinya sebagai orang yang sangat kaya dan membawa keluarganya untuk melihat langsung properti tersebut. Sulit membayangkan bagaimana seseorang dapat merencanakan kehidupan di rumah seharga puluhan juta dolar ketika rumah yang sedang ditempatinya sendiri hampir disita. Belakangan, saudara laki-laki Tina, Sandeep Bedi, mengatakan bahwa adiknya benar-benar percaya kondisi keuangan mereka aman dan keluarga itu akan segera pindah ke rumah yang lebih besar. Namun kenyataan berkata lain. Pada Desember 2022, pengembang properti secara resmi mengambil alih kepemilikan rumah di Wilson's Way karena hutang yang tidak terbayar. Keluarga Kamal menerima pemberitahuan bahwa mereka harus meninggalkan rumah tersebut. Sejak saat itu, mereka pada dasarnya tinggal di rumah yang secara hukum bukan lagi milik mereka. Memasuki tahun 2023, proses hukum terus berjalan. Pada bulan Mei, kreditur mengajukan proses pengusiran resmi terhadap keluarga tersebut. Rick berusaha memperlambat proses itu dengan berbagai cara, mulai dari menunda tanggapan hingga memanfaatkan setiap celah hukum yang tersedia.
namun hasil akhirnya hampir tidak bisa dihindari. Pada 11 Desember 2023, pengadilan mengeluarkan keputusan final yang memberikan kewenangan penuh kepada pemilik baru untuk mengosongkan rumah beserta seluruh isinya. Bagi sebagian orang, kehilangan rumah mungkin hanya berarti harus pindah ke tempat yang lebih kecil. Namun bagi Rick, rumah itu adalah simbol identitas yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Kehilangan rumah berarti mengakui bahwa citra kesuksesan yang selama ini ia tampilkan kepada teman, kolega, dan masyarakat ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Di tengah tekanan tersebut, Ariana Kamal pulang ke rumah pada pertengahan Desember untuk liburan Natal setelah menyelesaikan semester pertamanya di Middlebury College. Teman-temannya menggambarkan masa kuliah itu sebagai salah satu periode paling membahagiakan dalam hidup Ariana. Ia pulang dengan harapan menikmati liburan bersama keluarga, tanpa mengetahui bahwa keluarganya sedang berada di ambang kehancuran finansial. Dari luar, tidak ada yang terlihat aneh. Tetangga tidak mendengar pertengkaran, tidak melihat aktivitas mencurigakan, dan tidak ada tanda-tanda kepanikan. Namun beberapa hari sebelum tragedi terjadi, muncul perkembangan yang kemudian menarik perhatian para penyelidik. Pada 24 Desember 2023, 4 hari sebelum jenazah keluarga Kamal ditemukan, sebuah permintaan perubahan polis asuransi jiwa Tina Kamal dikirimkan. Nilai polis tersebut mencapai sekitar 1,25 juta dolar. Dalam polis sebelumnya, Rick merupakan penerima manfaat utama. Ariana hanya tercantum sebagai penerima manfaat cadangan jika sesuatu terjadi pada ayahnya. Dokumen baru itu mengubah susunan tersebut. Rick dan Ariana menjadi penerima manfaat utama secara bersama-sama. Sementara posisi penerima manfaat cadangan diberikan kepada Manoj Kamal, saudara laki-laki Rick. Nama Manoj tentu menarik perhatian karena dialah orang yang nantinya menemukan jenazah keluarga tersebut dan menghubungi layanan darurat. Waktu perubahan polis itu juga menimbulkan banyak pertanyaan. Mengapa perubahan penting dilakukan tepat ketika keluarga sedang menghadapi pengusiran, hutang jutaan dolar, dan tekanan keuangan yang luar biasa besar? Semakin banyak fakta yang terungkap, semakin jelas bahwa seluruh peristiwa ini tampaknya mengarah pada sebuah akhir yang tragis dan sulit dihindari. Pada malam 28 Desember 2023, ketika polisi tiba di rumah keluarga Kamal di Dover, penyidik segera memeriksa seluruh area rumah dan menemukan satu fakta penting. Tidak ada tanda-tanda pembobolan. Semua pintu dan jendela terkunci, tidak ada barang yang hilang, dan tidak ada bukti bahwa orang luar pernah memasuki properti tersebut. Teori perampokan pun hampir langsung disingkirkan. Di dalam rumah, polisi menemukan Tina Kamal dan putrinya Ariana Kamal di kamar yang berbeda. Sementara itu, jasad Rick Kamal ditemukan di dekat kamar tidur utama. Ketiganya telah meninggal dunia. Di dekat jasad Rick, penyidik menemukan sebuah pistol Glock kaliber 40. Senjata itu kemudian diperiksa lebih lanjut untuk melacak asal-usulnya. Ternyata Rick tidak memiliki izin kepemilikan senjata api yang tercatat di Massachusetts. Bagaimana ia bisa memperoleh senjata tersebut menjadi salah satu fokus penyelidikan. Berdasarkan seluruh bukti yang ditemukan, penyidik menyimpulkan bahwa tidak ada keterlibatan pihak luar. Semua petunjuk mengarah pada tragedi yang berasal dari dalam keluarga sendiri. Yang membuat banyak orang terkejut adalah fakta bahwa selama bertahun-tahun keluarga Kamal tinggal di Dover, polisi tidak pernah menerima laporan mengenai pertengkaran rumah tangga, kekerasan, ataupun gangguan lainnya dari rumah tersebut. Di mata masyarakat, mereka adalah keluarga yang tenang dan sukses. Namun kenyataan di balik pintu rumah mereka ternyata jauh berbeda. Berdasarkan hasil otopsi dan pemeriksaan forensik, penyidik menyimpulkan bahwa Tina dan Ariana kemungkinan sedang tertidur ketika peristiwa itu terjadi. Tidak ditemukan tanda-tanda bahwa keduanya sempat melarikan diri atau melakukan perlawanan. Malam itu, Rick tampaknya menjadi satu-satunya orang yang masih terjaga. Selama bertahun-tahun, ia telah membangun citra sebagai pria sukses yang memiliki karir cemerlang, koneksi dengan institusi bergengsi, dan kehidupan mewah. Namun di balik semua itu, ia menghadapi hutang jutaan dolar, ancaman pengusiran dari rumah,
dan runtuhnya reputasi yang selama ini ia pertahankan. Bagi penyidik, tekanan tersebut tampaknya menjadi latar belakang tragedi yang terjadi. Rumah besar di ujung jalan pribadi itu memiliki dinding tebal dan jauh dari tetangga. Hampir tidak ada suara dari dalam yang dapat terdengar keluar. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan malam itu berlangsung secara sengaja dan terencana, bukan akibat pertengkaran mendadak. Sampai hari ini, tidak ada catatan yang benar-benar menjelaskan apa yang ada di pikiran Rick pada malam itu. Namun banyak pihak meyakini bahwa ia tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa seluruh kehidupan yang dibangunnya selama bertahun-tahun akan segera runtuh di hadapan publik. Pada titik tertentu, istri dan putrinya tampaknya tidak lagi ia lihat sebagai individu yang memiliki masa depan dan pilihan hidup sendiri. Mereka menjadi bagian dari dunia yang ia ciptakan, dunia yang dibangun di atas citra kesuksesan dan status sosial. Ketika dunia itu mulai hancur, Rick tampaknya mengambil keputusan yang menghancurkan segalanya. Setelah tragedi itu terjadi, ia tidak berusaha melarikan diri. Ia tidak mencoba membuat cerita tentang penyusup atau pelaku lain. Penyelidikan akhirnya menyimpulkan bahwa Rick membunuh istri dan putrinya sebelum mengakhiri hidupnya sendiri. Karena pelaku utama telah meninggal, tidak pernah ada proses persidangan yang dapat mengungkap secara rinci apa yang terjadi pada hari-hari terakhir keluarga tersebut. Secara hukum, kasus itu akhirnya ditutup. Namun cerita keluarga Kamal belum benar-benar berakhir. Beberapa bulan kemudian, pada pertengahan 2024, perhatian publik kembali tertuju pada perubahan polis asuransi jiwa Tina Kamal yang dilakukan hanya beberapa hari sebelum tragedi terjadi. Polis senilai sekitar 22 miliar rupiah itu memicu sengketa hukum antara keluarga kedua belah pihak. Manoj Kamal mengajukan klaim berdasarkan perubahan terbaru dalam polis tersebut. Di sisi lain, Sandeep Bedi, saudara laki-laki Tina, menggugat keabsahan dokumen tersebut atas nama keluarga Tina. Pihak Sandeep mempertanyakan keaslian tanda tangan Tina dan menyoroti fakta bahwa saksi yang tercantum dalam dokumen sulit diverifikasi. Akibatnya, sengketa mengenai uang asuransi berkembang menjadi pertarungan hukum yang panjang. Bahkan setelah pemakaman selesai, perdebatan mengenai warisan, asuransi, dan dokumen-dokumen hukum masih terus berlanjut. Rumah besar di Wilson's Way kini menjadi pengingat sunyi tentang bagaimana sebuah kehidupan yang tampak sempurna dari luar ternyata menyimpan masalah yang jauh lebih besar di baliknya. Pada akhirnya, kasus keluarga Kamal bukan hanya tentang hutang atau kehilangan rumah mewah. Ini adalah kisah tentang obsesi terhadap citra, tekanan untuk terlihat sukses, dan konsekuensi tragis ketika seseorang lebih memilih mempertahankan ilusi daripada menghadapi kenyataan. Hingga kini, sengketa terkait asuransi dan harta peninggalan keluarga tersebut masih menjadi bagian dari warisan panjang yang ditinggalkan oleh tragedi di Dover. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.